Bismillah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan tema 6 subtema 2 kelas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada subtema kedua ini kita membahas tentang perubahan energi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kita akan mencari cara menemukan pokok informasi dalam bacaan. Untuk menemukan pokok informasi dalam bacaan, kita harus mencari sejumlah paragraf atau suatu bacaan tersebut terdiri dari sejumlah paragraf. Setiap paragraf tersusun dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Sedangkan informasi dalam bacaan dapat diketahui dengan cara menemukan gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang dirumuskan dari kalimat utama sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terletak di awal atau akhir sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara menemukan pokok-pokok informasi tersebut? Cara menemukannya ialah 1. Kalian harus membaca teks tersebut keseluruhan. Yang kedua, memperhatikan kalimat awal dan kalimat akhir pada setiap paragraf. Sedangkan yang ketiga, kalian harus menentukan di antara kalimat awal dan kalimat akhir tersebut yang merupakan
pokok-pokok informasi suatu bacaan. Coba kalian baca teks di bawah ini dengan bersama. Mira dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-harinya. Saat pulang sekolah, Mira dibonceng ayahnya naik sepeda motor. Mira mengamati sepeda motor bisa bergerak tanpa perlu dikayuh seperti saat naik sepeda. Sampai di rumah, Mira bertanya kepada ayahnya, mengapa sepeda motor bisa bergerak tanpa perlu dikayuh? Sepeda motor bisa bergerak karena diisi bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan sepeda motor adalah bensin. Bensin merupakan energi kimia. Di dalam mesin sepeda motor, bensin dan udara mengalami proses pembakaran. Pada saat mesin sepeda motor mulai hidup, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Sebagian energi panas digunakan untuk menggerakkan sepeda motor. Sebagian yang lain berupa gas buang yang dibuang melalui knalpot. Sepeda motor yang berhenti tanpa mematikan mesin dapat mengkonsumsi bensin lebih banyak dari kendaraan yang berjalan dengan kecepatan sedang. Agar Mira lebih mengerti, ayah menunjukkan diagram. Kalian bisa lihat diagram yang ada pada bacaan tersebut. Pada kecepatan 0, konsumsi bensin 2. Dan pada kecepatan 20, konsumsi bensin 1. Kecepatan 40, konsumsi bensin ada di 1. Dan kecepatan 60 sama dengan kecepatan 40. Kecepatan semakin naik 80 ada di angka 1, kecepatan 100 ada di angka 1,5, kecepatan 120 ada di angka 2, kecepatan 140 ada di angka 3, dan yang terakhir kecepatan 160 ada di angka 4. Itu tadi diagram tentang penggunaan bahan bakar pada sepeda motor. Jika kalian sudah paham, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal di bawah ini. Sedangkan jawabannya ada dari bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan menemukan informasi dalam bacaan. Bagaimana caranya? Cara menemukan informasi dalam bacaan, kita harus dilatih dengan banyak membaca. Karena dengan membaca, kamu akan memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Caranya, kamu harus menguasai teknik membaca sekilas. Membaca sekilas tersebut adalah teknik membaca yang mengutamakan kecepatan dan pemahaman. Bagaimana cara menemukan informasi dengan membaca sekilas? Yang pertama, kalian harus fokus dalam membaca atau penuh dengan konsentrasi. Yang kedua, menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara. Yang ketiga, menghilangkan kebiasaan membaca dengan menggerakkan bibir. Berarti kalian harus membaca dalam hati. Yang keempat, memperluas pandangan mata dalam membaca. Sedangkan yang kelima, tidak mengulang-ulang setiap kalimat dalam bacaan. Itu adalah cara menemukan informasi dengan membaca sekilas. Untuk mencobanya, kalian silahkan membaca bacaan yang ada di bawah ini. Perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Saat kabel kompor listrik diberi aliran listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas.
Demikian juga halnya pada oven listrik. Saat kabel oven listrik diberi aliran listrik, terjadilah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Hal ini menunjukkan bahwa energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Saat kabel pengering rambut diberi aliran listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Demikian juga halnya pada kipas angin. Saat kabel kipas angin diberi aliran listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Hal ini menunjukkan bahwa energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Saat kabel bel listrik diberi aliran listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Demikian juga halnya dengan televisi. Saat kabel televisi diberi aliran listrik, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Hal ini menunjukkan bahwa energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. 4. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Saat bertepuk tangan, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Demikian halnya pada gitar. Saat memetik senar gitar, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Hal ini menunjukkan bahwa energi dapat diubah menjadi bentuk lain. 5. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Saat menyalakan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Demikian halnya pada gergaji mesin. Saat menyalakan gergaji mesin menggunakan bahan bakar bensin, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Hal ini menunjukkan bahwa energi dapat diubah menjadi bentuk lain, dan kalian mencoba membaca dalam hati tanpa menggerakkan bibir. Selanjutnya, coba kalian berlatih mengerjakan soal berdasarkan bacaan yang sudah Pak Guru bacakan tadi dan kalian simak tadi. Sekarang tiba waktunya menentukan pokok-pokok informasi. Biasanya pokok informasi tersebut terdapat dalam sebuah bacaan. Dapat berupa topik atau hal menarik yang menjadi pembahasan. Dengan menentukan pokok informasi, kalian dapat memahami isi teks bacaan dengan cepat dan tepat. Inilah cara menentukan pokok informasi. Pertama, kamu harus membaca teks bacaan secara keseluruhan. Lalu, kamu harus menandai kalimat awal atau kalimat akhir pada masing-masing paragraf. Kemudian, kamu harus menandai pokok informasi dalam teks. Intinya, kalian adalah mencari informasi yang ada dalam teks bacaan tersebut. Informasinya apa yang kalian baca? Waktunya kalian menyusun informasi dari bacaan. Informasi penting selalu termuat dalam bacaan. Dengan begitu, menyusun informasi dari bacaan sangat penting untuk dipelajari. Dalam menyusun informasi, kalian harus menyiapkan bacaan yang ingin kalian ketahui. Setelah itu, membaca teks bacaan tersebut dengan seksama. Biasanya, isi teks merupakan penjelasan lanjutan dari judul teks bacaan. Pada tahap membaca, kalian boleh mengulang bacaan tersebut, karena hal ini akan mampu menyusun informasi secara tepat. Setelah kalian menemukan, susunlah kata-kata dari kalian sendiri. Dengan demikian, kalian dapat mengingat atau menghafal informasi tersebut sesuai dengan bahasamu. Setelah selesai menyusun, sekarang waktunya menemukan dan menulis informasi dari bacaan.
Setiap bacaan itu selalu memuat informasi yang penting. Bagaimana cara menemukan dan menulis informasi dari bacaan tersebut? Kalian harus membaca judul bacaan dan topik bacaan tersebut. Setelah membaca bacaan dengan keseluruhan, kalian akan mengetahui maksudnya. Jangan lupa mencatat gagasan utama atau pokok pikiran pada setiap paragraf. Setelah itu, kita menyusun gagasan utama menjadi sebuah paragraf dengan kalimat efektif. Nah, anak-anak, itu tadi materi bahasa Indonesia tema 6 subtema kedua kelas 3. Demikian tadi yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan kendor dalam menuntut ilmu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.